Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirianti Sitohang mau mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Isu Sosial Kontemporer Korupsi di Indonesia, Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional. Nah, perkembangan peradaban dunia yang semakin hari semakin meningkat seolah-olah bergerak ke arah modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan di segala bidang kehidupan tampak semakin nyata. Selain itu, bentuk-bentuk kejahatan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menjelma menjadi bentuk-bentuk yang semakin halus dan beragam. Kejahatan teknologi dan ilmiah selalu mengikutinya. Kejahatan dewasa ini tidak lagi selalu menggunakan cara-cara yang lama, telah terjadi sepanjang tahun seiring dengan era bumi ini. Kita bisa melihat contohnya seperti cybercrime, money laundering, korupsi, dan kejahatan lainnya. Nah, lebih lanjut, mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penting dan logis untuk mengkaji ajaran-ajaran hukum Islam tentang korupsi ini dan perspektif serta kontribusinya, terutama dalam kasus korupsi di Indonesia. Penulis meyakini bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan, bahkan bukan untuk melegalkan praktek-praktek yang mengarahkan pada eksploitasi dan ketidakadilan. Nah, korupsi tidak dilakukan lagi. Salah satu hal yang Islam harus memerangi karena dalam menyebabkan masalah besar. Dengan kata lain, hukum Islam juga harus memiliki tanggung jawab untuk merefleksikan dan mencari solusi atas wabah korupsi ini. Tentu saja, Islam tidak bisa berbicara sendiri. Upaya yang harus dilakukan untuk mengekspresikan konsep-konsep Islam, termasuk membongkar dogma hukum Islam. Sejauh yang saya ketahui, kata korupsi tidak ditemukan secara harfiah dalam khasanah hukum Islam, tetapi substansi dan persamaannya dapat ditelusuri dalam hukum Islam. Nah, analogi dengan tindakan korupsi dapat mengarahkan pada setan, syarikah, makar, dan lain-lain. Namun, istilah-istilah tersebut perlu dikaji lebih lanjut, juga sambil mengeksplorasi konsep hukum Islam untuk membantu memberantas korupsi dengan perspektif hukum Islam progresif dalam integrasi sosial nasional atau positif. Inilah yang akan memulai melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi dengan modernisasi pemahaman hukum Islam yang semakin progresif, di mana dapat memberikan penyadaran terhadap pejabat, masyarakat, dan siapapun. Karena dengan melakukan penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam yang progresif yang mampu menginjeksi nilai-nilainya pada hukum Islam, pada hukum positif, dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian, jiwa, dan pikiran personal Muslim yang mayoritas Indonesia beragama Muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif sekali, yang bersumber. Nah, penyebab tidak terjadinya korupsi terdiri dari 3 faktor, yaitu 1. Faktor mental yang tanggung atau istiqomah menjalankan atau syidik, kejujuran. 2. Amanah, kepercayaan, tablik menyampaikan, dan fatonah, kecerdasan, spiritual, intelligence, dan emosional. Nah, yang kedua ada faktor kondisi sosial ekonomi yang menerima dengan ikhlas dan ridho. Yang ketiga, faktor sistem taat aturan. Faktor mental artinya moral yang memberikan mental yang berjiwa tawazu, husnuzan atau bersangka atau berbaik sangka, tidak diperbudak nafsu amarah, kerasukan, dan iri hati, tamak, gila harta, tidak gila jabatan, jujur, tidak serakah, qanaah, menjalankan wewenang dengan amanah, justru memberikan hartanya untuk menopang, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tidak memperkaya diri sendiri. Cukup sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.